surat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di kegiatan tahsin Al-Qur'an hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa beribadah dengan lebih baik. Amin ya robbal alamin. Mari kita awali tahsin kita dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita lanjutkan. Kemarin sudah sampai surat An-Nisa ayat 83. Sekarang kita mulai ayat 84. Ya, baik, saya baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsaka wa kharridil mu'minin. Asallahu ayyakuffa ba'salladzina kafaru wallahu asyaddu ba'saw wa asyaddu angki. Mari. Faqatil fi sabilillah la yukallifu illa nafsaka wa harridil mu'minin.
Wallahu asyaddu wa asyaddu tafsila. Ya baik, kita lihat tajwidnya. Fakotil Baca alif matobi'i fi sabilillahi fa kasroh ya sukun matobi'i ba kasroh ya sukun matobi'i masing-masing dibaca panjang dua harokat. Allahnya dibaca tipis karena kasroh karena karohat di depannya kasroh. Sabilillah. Lam fathah berdiri matobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat ariz lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, boleh 4, boleh 2 harokat. Jim tanda wakof boleh berhenti, juga boleh terus. La tukallafu lam fathah alif matobi'i panjang 2 harokat. Lamnya dibaca double, ada tasdidnya. Illa lamnya juga dibaca double, ada tasdidnya. Lam fathah alif matobi'i panjang 2 harokat. Wa kharridil roknya dibaca double, ada tasdidnya ya. Wa kharridil mu'minin al mu'minin alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Hamzah ya dengan mu'minin. Nun kasroh ya sukun matobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat arid lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, 4 atau 2 harokat. Asallahu Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri matobi'i panjang 2 harokat. Ayyakufa nun sukun bertemu dengan huruf iya idgham bi gunnah masuk dengan mendengung, yaitu masuk ke ya, nunnya tidak dibaca, langsung masuk ke huruf iya, ditandai ya-nya ada tasdidnya, mendengung ya. Ayyakufa biar tampak mendengung maka ditahan. Fa-nya dibaca double, ada tasdidnya. Ba saladina ya hamzah. Ba saladina lamnya dibaca double, ada tasdidnya. Dal kasroh ya sukun matobi'i alladzina kata sambung atau isim mausul. Kafaru rok domah wawu sukun matobi'i panjang 2 harokat. Oflam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Wallahu Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri matobi'i panjang 2 harokat. Asyaddu dalnya dibaca double. Ba sau ya hamzah. Ba sau sinnya tipis, sin kecil. Fathah tanwin bertemu dengan huruf wawu, itu bi gunnah masuk dengan mendengung, yang mendengung wawu, ditandai wawunya ada tasdidnya. Ba sau wa asyaddu sin besar ya, wa asyaddu dalnya dibaca double, ada tasdidnya. Tan la sukun bertemu dengan huruf kaf, bacaan f dibaca samar-samar. Tan kila kaf kasroh ya sukun tobi'i panjang 2 harokat. Fathah tanwin alif karena wakof dibaca fathah dan panjang 2 harokat. Bacaan mat aiwad. Ya baik, kita artikan. Fa maka kotil berperanglah. Perangilah ya, berperanglah Muhammad fi di
sabili jalan Allahi Allah. La tidak tukallafu engkau dibebani illa kecuali nafsa diri kamu diri kamu sendiri. Wa dan harridi perintahkan atau gerakkan al-mu'minin orang-orang mukmin. Maksudnya gerakkan perintahkan untuk berperang, untuk berjihad al-mu'minin kepada orang-orang mukmin. Asa mudah-mudahan Allahu Allah an akan yakuffa mematahkan ba'sa kekuatan alladzina orang-orang kafaru mereka kafir. Wa dan Allahu Allah asyaddu sangat dahsyat ba'san kekuatan Allah. Wa dan asyaddu sangat dahsyat tankila siksaan balasannya. Baik, kita baca ayat 84. Maka berperanglah engkau Muhammad di jalan Allah. Engkau tidaklah dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang beriman untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak atau mematahkan serangan orang-orang yang kafir itu. Allah sangat besar kekuatannya dan sangat keras siksaannya. Nah, ini ada catatan tentang engkau tidaklah dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Ini maksudnya perintah berperang itu harus dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW karena yang dibebani adalah dirinya sendiri. Maksudnya diri Rasulullah sendiri. Ayat ini berhubungan dengan keengganan sebagian besar orang Madinah untuk ikut berperang bersama Nabi ke Badar. Maka turunlah ayat ini yang memerintahkan agar Nabi Muhammad SAW pergi berperang walaupun sendirian saja. Masya Allah ya. Meskipun sendiri saja, karena memang pada saat perang Badar itu ya, pasukan tentara Muslim atau orang-orang Muslim dengan orang-orang kafir Quraisy itu ya tidak sebanding. Maka dan orang-orang Madinah banyak yang tidak mau berperang atau enggan ikut berperang. Maka Rasulullah memerintahkan, ya meskipun Rasulullah itu berangkat sendirian berperang, tetap diperintahkan oleh Allah untuk berangkat berperang. Nah, ini ada asbabun nuzul ayat 84. Bara mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Rasulullah SAW yang mempersiapkan pasukan untuk menghadapi pasukan Quraisy di Badar atau pada saat perang Badar. Kaum muslimin sangat bersemangat mengerahkan semua harta dan jiwa mereka melakukan peperangan tersebut. Hadis riwayat Ibnu Mardawai. Baik, kita lanjutkan ayat 45. Ya, 85. Mayyashfa' syafa'atan hasanatayyakullahu nasibum minha
Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atayyakullahu kiflum minha Bakanallahu ala kulli syai'im muqita. Mari. May Yasfa syafa'atan hasanatayyakullahu wa may May yasfa pun bertemu dengan huruf ya, yaitu belum digunah masuk dengan mendengung, yaitu mendengung ya. May yasfa, shin besar berat, kemudian ain yasfa syafa'atan fa fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Fathah tanwin bertemu dengan huruf kha, bacaan izhar, dibaca jelas. Kemudian hasanatayyakullahu tak fathah tanwin bertemu dengan huruf iya, bacaan idgham bi gunnah masuk dengan mendengung, yaitu mendengung ya, ditandai dengan ya-nya ada tasdidnya. Nun sukun bertemu dengan huruf lam, idgham bila gunnah masuk dengan tidak mendengung. Langsung masuk ke huruf lam tetapi tidak mendengung, ditandai lamnya ada tasdidnya. Ya kullahu domir ha domah terbalik matilah qosiroh panjang 2 harokat sama dengan mat tabi'i. Nasibum ya shot, nasibum shot kasroh ya sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Domah tanwin bertemu dengan huruf mim idgham bi gunnah masuk dengan mendengung, yaitu mendengung mim, ditandai mimnya ada tasdidnya. Mim tasdid ya dibaca gunnah atau mendengung ditahan biar tampak mendengung. Min nun sukun bertemu dengan huruf ha jelas, bacaan izhar dibaca jelas. Ha fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Jim tanda waqaf boleh berhenti juga boleh terus. Wa may yashfa nun sukun bertemu dengan huruf ya, bacaan idgham bi gunnah masuk dengan mendengung, yaitu mendengung ya. Wa may yashfa syafa'atan fa fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Fathah tanwin bertemu dengan huruf sin, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Syafa'atan sayyi'atai, ya-nya ada tasdidnya dibaca sai dulu ya. Sai baru yi. Sayyi'atayyakullahu. Fathah tanwin bertemu dengan huruf ya, itu bi gunnah masuk dengan mendengung, yaitu mendengung ya, ditahan biar tampak mendengung. Nun sukun bertemu dengan huruf lam, itu bila gunnah masuk dengan tidak mendengung. Langsung masuk ke huruf lam, ditandai lamnya ada tasdidnya. Lamnya dibaca double. Domir ha domah
terbalik mat silah qasirah. Panjang 2 harokat. Kiflum minha. Doma tanwin bertemu dengan huruf mim. Idgham bi gunah masuk dengan mendengung, yaitu mendengung mim. Ditandai mimnya ada tasdidnya. Nun sukun bertemu dengan huruf ha. Bacaan idhar dibaca jelas. Hak fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Qaf lam tanda waqaf boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Wa kana Allahu kafathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tabi'i ala lam fathah berdiri sudah mat tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Kulli lamnya dibaca double ada tasdidnya. Syai'im muqita. Asrah tanwin bertemu dengan huruf mim idgham bi gunnah masuk dengan mendengung yaitu mendengung mim. Ditandai mimnya ada tasdidnya. Mim tasdid dibaca gunnah atau mendengung ditahan 2 harokat biar tampak dengungannya. Muqita qaf kasroh ya sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Fathah tanwin alif karena waqaf dibaca fathah dan panjang 2 harokat. Namanya mat iwat. Baik, kita artikan man siapa, yashfa dia menolong, syafa'atan dengan pertolongan, hasanatan yang baik, yakun maka jadilah la bagi hu-nya nasibun bagian yaitu bagian pahala min dari hanya dari pertolongannya itu mendapatkan pahala. Wa dan man yang siapa yang yasfa dia menolong syafa'atan dengan pertolongan sayyi'atan yang buruk sayyi'ah itu yang buruk yakun maka jadilah la untuk atau bagi hu-nya kiflun bagian dosa min dari hanya. Wa dan kana ada Allahu Allah ala atas kulli tiap-tiap syai'in sesuatu mukitan maha kuasa. Baik, kita baca ayat 85. Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini juga ada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat 85 surat An-Nisa. Mujahid mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan bermacam-macam kebiasaan yang berkembang di kalangan bangsa Arab. Ada yang berlandaskan Islam, ada pula yang meneruskan kebiasaan jahiliyah. Hadis riwayat Ibnu Mardawai. Baik, kita lanjutkan ayat 86. Wa idza khuizitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aurudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Mari.
wa wa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayyu sana minha au rudduha inna allaha kana ala kulli syai'in hasiba. Wa idza dzal fathah alif mat tabi'i panjang dua harokat. Huijitum yaknya ada tasdidnya dibaca double, dibaca kui baru yi huijitum fi ya kasroh bertemu dengan ya sukun mat tabi'i panjang dua harokat. Mim sukun bertemu dengan huruf ba bacaan idhar safawi dibaca samar-samar. Bitahiyatin ya tasdid yang diawali dengan kasroh ini namanya matamkin. Matamkin ditekan dan ditahan. Bitahiyatim fahayyun. Kasroh tanwin bertemu dengan huruf fa bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Yaknya dibaca double ada tasdidnya dibaca hai dulu ya. Hai baru yu. Fahayu ya domah wawu sukun matobi'i panjang dua harokat. Bi ahsana min ha nun sukun bertemu dengan huruf ha bacaan idhar dibaca jelas. Hak fathah berdiri mat tabi'i tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda maka menjadi mad jaiz dibaca panjang boleh 5 boleh 2 harokat. Aurut duha dalnya dibaca double ada tasdidnya. Dal domah wawu sukun mat tabi'i. Hak fathah alif juga mat tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Jadi hanya ini meskipun wakof di akhir kalimah itu 2 harokat saja. Tidak boleh panjang. Boleh lebih dari 2 harokat. Qaf lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Innallaha nun tasdid dibaca hunah atau mendengung ditahan 2 harokat. Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tabi'i panjang 2 harokat. Kafat kana kaf fathah alif juga mat tabi'i. Ala lam fathah berdiri mat tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Kulli lamnya dibaca double ada tasdidnya. Syai'in hasiba. Kasrah tanwin bertemu dengan huruf kha bacaan izhar dibaca jelas. Sin kasrah ya sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Fathah tanwin alif karena wakof dibaca fathah dan panjang 2 harokat. Namanya mat iwaz. Baik kita artikan wa dan idza apabila khuizi dihormati tum kalian bi dengan tahiyatin penghormatan fa maka hayu balaslah penghormatan itu bi dengan ahsana yang lebih baik min dari hanya penghormatan itu atau ruddu balaslah ha dengannya.
Balaslah yang sepadan. Hanya. Inna sesungguhnya Allah karena ada ala atas kulli tiap-tiap syai'in sesuatu hasiban maha penghitung. Kita baca arti ayat 86. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan atau salam Assalamualaikum. penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Nah ini yang kemudian dipakai juga untuk dalam menjawab salam. Ya. Ini kan kalau diberikan penghormatan atau salam penghormatan, maka balaslah yang lebih baik. Maksudnya misalnya kalau yang memberi penghormatan, memberi salam itu mengucapkan Assalamualaikum, maka balaslah yang lebih baik itu Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau ada yang memberi salam Assalamualaikum warahmatullahi, maka balaslah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lebih baik, lebih mendoakannya lebih kalau menjawab sama juga nggak apa-apa. Misalnya diberi salam penghormatan Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam, ya, juga boleh. Ini yang dijadikan dalil dalam menjawab salam. Kalau bisa yang lebih baik, kalau tidak ya yang sama. Yang... Ustadz, tanya Ustadz Ji. Monggo. Ji, kemarin kan saya tidak ikut tasin karena mengikuti acara itu ceramah Ustadz pagi-pagi, memang pagi jam 8 mulainya. Lah itu yang memberi ceramah dokter non-muslim. Tapi dia waktu memberi ceramah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah itu terus kita jawab juga gitu apa enggak ya Ustadz? Ya, menjawab boleh. Ya. Iya, karena dia mengucapkannya itu juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tahu dia itu bukan Muslim, Ustadz. Iya. Jadi ya, karena kan beliau itu termasuk ya seorang non Muslim yang tidak memusuhi Islam. Gitu. Jadi boleh. Kecuali kalau memang yang suka mengajak Islam, yang memusuhi Islam, ya, menjelek-jelekan Islam, maka kita tidak menjawab, tapi menjawabnya dengan ucapan Assalamualaikum. Itu kan yang diturunkan oleh Rasulullah kan. Iya. Oh, jadi kalau memusuhi ya Ustaz. Iya, kalau yang memusuhi itu yang nggak boleh. Kalau sekarang ya apa? Allah ya. Meskipun juga ada ya yang benci dengan Islam, yang nggak suka dengan Islam, meskipun memusuhinya dengan sekarang kalau memusuhi Islam itu dengan tidak berperang, dengan tidak menyerang, tapi memusuhinya itu dengan serangan yang sifatnya akidah. Menulis menulis buku atau menulis di media-media yang menyerang Islam kan masih. Dan itu pun kadang juga orang Islam sendiri ada yang suka memusuhi teman-temannya Muslim sendiri yang berbeda pikiran, berbeda amaliyahnya. Iya. Iya, matur nuwun Ustaz. Baik, selanjutnya ayat 87. Allahu la ilaha illahu layajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi wa man
asdaqu minallahi hadisa. Mari. Allahu La la ilaha illahu la yajma'anna la yajma'annakum ila yaumil mati roiba fi la raiba fi wa wa man man asyraku minallahi minallahi haditha. haditha. Allahu, Allahnya ya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri, mat tobi'i, panjang 2 harokat. La ilaha, lam fathah alif, mat tobi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda, maka menjadi mad jaiz munfasil. Dibaca panjang boleh 5, boleh 2 harokat. Lam fathah berdiri, mat tobi'i, panjang 2 harokat. Illa, lamnya dibaca double, ada tasdidnya. Lam fathah berdiri, mat tobi'i, panjang 2 harokat. Hu, ini wawunya dibaca sukun karena wakof, maka menjadi hu-nya panjang. Illahu, panjang 2 harokat. Qaf lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Layajma'annakum, jim sukun, bacaan kolkolah dibaca memantul, ditampakkan pantulannya. Tasdid bacaan dibaca gunnah atau mendengung, ditahan 2 harokat. Mim sukun bertemu dengan huruf alif, bacaan izhar safawi, dibaca jelas. Lam fathah berdiri, mat tobi'i, panjang 2 harokat. Al-qiyamati, al-qiyamati, alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Ya fathah berdiri, mat tobi'i, panjang 2 harokat. La roiba, lam fathah alif juga mat tobi'i. Fih, fa kasroh ya sukun mat tobi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat arid lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, 4, atau 2 harokat. Qaf lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Waman asdaqu, nun sukun bertemu dengan huruf alif, bacaan izhar, dibaca jelas. Minallahi, Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri, mat tobi'i, panjang 2 harokat. Hadisa, dal kasroh, ya sukun, mat tobi'i, panjang 2 harokat. Fathah tanwin alif, karena wakof, maka dibaca panjang 2 harokat. Mana namanya mat iwad. Nah, jadi surat An-Nisa ini ya dari ayat 2 sampai seterusnya ini di akhir ayatnya selalu mat iwad. Nah, inilah termasuk salah satu hebatnya Al-Qur'an. Kalau an semua dan itu panjang banyak. Sehingga ini benar-benar sulit untuk ditandingi. Baik, Allahu Allah, la, tidak ada, ilaha Tuhan, illa kecuali huwa dia Allah. La, sungguh, ya jema'anna, dia akan mengumpulkan, jamak ya, itu mengumpulkan, kum kalian, ila pada yaumi hari al-qiyamati kiamat, la tidak, roiba ragu, fi di dalam hinya.
Wa dan man. Siapa? Asdaku yang lebih benar. Sodako atau sodik benar. Asdaku yang lebih benar. Min dari Allahi Allah. Haditha dalam perkataan. Baik, kita baca ayat 87. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Nah, ini pertanyaan, tetapi sebenarnya ini adalah penegasan bahwa tidak ada yang lebih benar dan selain Allah atau kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an ini ada banyak atau beberapa yang ayat itu yang sifatnya pertanyaan-pertanyaan, tetapi pertanyaan itu sebenarnya adalah bentuk dari pembenaran atau penekanan. Yang jawabannya ya sudah tahu. Baik Ibu-Ibu, sampai di ayat 87. Insya Allah kita lanjutkan lagi Sabtu pekan depan. Kita tutup dengan membaca Shadaqallahul Azim. Ya baik, ini yang sering ditanyakan ya, nggak ada tuntunannya Shadaqallahul Azim. Oh iya. Tapi sebagai bentuk pembenaran. Subhanallah. Ya, tidak. Insya Allah juga tidak berdosa, tidak berdosa. Oh baik. Nah, kemudian di akhir taklim kita ya, di akhir taklim kita nanti kita baca juga yang sering disebut dengan doa kafaratul majlis. Baik, demikian taklim kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah keimanan kita, dan menambah keyakinan kita kepada Al-Quran, menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Quran wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sehat, salam sehat. Kami ibu-ibu semuanya. Matur nuwun Ustaz. Matur nuwun. Saya tutup nggih. Ya.